Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa ya. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua ku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang. Ratu Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Ratu Pedang ini adalah kartu yang memiliki energi yang sangat-sangat positif ya. Kenapa? Karena ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah perubahan, teman-teman. Ya, sebuah perubahan di sini, ya ini mencakup segala hal di dalam kehidupan kamu yang sifatnya positif. Perubahan-perubahan yang positif. Dan bahkan sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu anggap itu adalah sesuatu hal yang sangat mustahil. Tetapi aku yakin perubahan inilah yang akan ya menepiskan semua apa yang menjadi pemahaman kamu, teman-teman. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin sih. Ketika memang mungkin Tuhan sudah berkehendak, ya, ketika Tuhan memiliki rencana untuk kamu. Bisa jadi memang selama ini ataupun hingga saat ini, detik ini, teman-teman, banyak dari teman-teman Capricorn yang masih mengalami sebuah keterpurukan. Nah, ya, dalam fase yang cukup kritis. Jadi yang kamu anggap adalah kamu nggak mungkin, mustahil deh kalau kamu bisa sukses, berhasil, kehidupan kamu bisa bangkit. Ya, jadi bagaimanapun dan apapun kondisi kehidupan kamu selama ini ataupun saat ini, teman-teman, jangan pernah merasa diri kamu tuh selalu akan terus terjatuh. Ya, jangan pernah merasa diri kamu selalu rendah, teman-teman. Ada masanya, ada saatnya, ya, yang dimana Tuhan itu akan memberikan sebuah keadilan dan kemenangan untuk kamu. Kenapa? Karena aku punya The World. Jadi memang dari kartu kedua ini, teman-teman, ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya Tuhan itu benar-benar adil kepada kamu. Sebuah perumpamaan itu kamu akan berhasil menggenggam dunia loh. Nah, sebuah perumpamaan berhasil menggenggam dunia di sini jelas, teman-teman, cukup nyata, ya. Kamu akan memperoleh sebuah kemenangan besar. Ikut campur tangan Tuhan, ini cukup nyata, ya. Terjadi di dalam kehidupan kamu, akan segera terjadi di dalam kehidupan kamu, dan pada momen inilah, seolah-olah memang kehidupan kamu itu akan berubah 180 derajat. Ya bisa jadi loh, sesuatu hal yang nggak kamu duga ini akan membuat kamu benar-benar akan kaya raya, akan sukses, berhasil. Ya dan bahkan ketika kita berbicara masalah kesehatan, ya akan kembali sehat, pulih, lebih baik, ya lebih baik teman-teman. Dan kemudian masalah rumah tangga ketika mungkin rumah tangga kemarin dalam fase yang sangat kritis, ya maka hubungannya akan kembali membaik. Itulah sebuah perubahan yang nggak kamu duga sebelumnya, teman-teman. Ya, jadi pada intinya harus selalu berprasangka baik ya terhadap Tuhan, teman-teman. Ya dan terhadap orang lain juga. Meskipun memang kamu mengetahui bahwasanya beberapa kegagalan yang kamu alami mungkin ada kaitannya dengan orang-orang yang selama ini iri dengki terhadap kehidupan kamu. Mungkin iya, mungkin tepat, mungkin benar. Ya, tetapi kali ini coba kamu untuk lebih berpikir secara positif, teman-teman. Jangan terlalu terfokus dengan energi mereka, tetapi tetaplah terfokus terhadap energi kamu. Bagaimana cara kamu untuk terus melakukan sebuah perbaikan dan evaluasi diri, ya, serta kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing itu juga harus lebih kamu tingkatin. Nah, jadi disitulah nantinya teman-teman jalan keberuntungan kamu akan benar-benar terbuka lebar. Ya, seolah-olah kehidupan kamu itu nggak akan ada habisnya loh.
keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu peroleh. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, kamu harus tetap semangat nih. Karena dari kartu ketiga ini juga menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian. Jadi bukan berarti bukan hanya sebuah bentuk potensi, ya, peluang, tetapi ini akan menjadi sebab untuk manifestasi yang cukup nyata. Kamu akan dipertemukan dengan energi-energi baik, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, teman-teman. Kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Seven of Wands. Nah, 7 tongkat ini muncul hadir. Jadi memang dari kartu keempat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman. Ya, dia menjelaskan tentang sebuah keadaan yang dimana ini yang aku maksud tentang kamu dalam fase yang mungkin memang benar-benar cukup kritis dan begitu banyak masalah-masalah yang membelenggu kamu. Sehingga itu yang membuat kamu mungkin beranggapan tidak mungkin deh kamu bangkit, tidak mungkin kamu berhasil, tidak mungkin kamu bisa bahagia. Ya ternyata memang Tuhan memiliki rencana-rencana yang sangat indah. Ya, untuk teman-teman Capricorn. So, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, kamu harus tetap berjuang, teman-teman. Ya, kamu harus lebih bersemangat, yakin ya, positif bahwasanya kali ini ya peluang yang datang kepada kamu, kesempatan yang akan datang kepada kamu, teman-teman, itulah yang bakal mengubah kehidupan kamu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords ya, 9 pedang teman-teman muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi melihat tentang bagaimana kondisi keuangan ya, mohon maaf memang aku merasakan dari kartu pertama ini banyak besar masalah keuangan ya, lagi terbelenggu banget, lagi sedih, bingung ya kan, kemudian lagi terpuruk, masalahnya banyak, mungkin ya hutang piutang, mohon maaf, mungkin juga kamu habis dijebak oleh seseorang, ditipu oleh seseorang, teman-teman. Kemudian apalagi ya, mengenai tentang bisa jadi ada hal-hal yang membuat bisnis usaha kamu tuh nggak berkembang, jadi keuangannya juga bermasalah ya. Kemudian mungkin kehilangan pekerjaan sehingga keuangannya juga bermasalah, kondisi kesehatan juga itu membuat keuangan bermasalah, mungkin ya tergantung lah ya dari kondisi kehidupan kamu teman-teman. Oke, berbicara masalah keuangan yang mungkin lagi nggak stabil ya, kita katakan seperti itu teman-teman, dan kita akan lihat dalam pekan ini apakah keuangan teman-teman Capricorn akan kembali stabil, ya, akan kembali lebih baik? Kita akan lihat, teman-teman. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Nine of Pentacles, 9 koin muncul hadir, teman-teman. Ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, teman-teman, tentang sebuah kondisi keadaan yang dimana kamu berpeluang dan berpotensi akan bangkit dari keterpurukan. Ya, kamu berpeluang untuk hidup lebih baik dan bahkan jauh lebih baik. Karena apa? Karena dari kartu kedua ini cukup terlihat kok sebuah kelimpahan materi rezekinya. Ya, dari kartu uh, kedua ini cukup terlihat teman-teman pada akhirnya penantian kamu, kesabaran kamu mungkin seperti itu yang gak bakal sia-sia. Nah, jadi untuk kamu teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn ya teman-teman, kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Meskipun kamu dalam fase yang cukup terpuruk sekalipun. Kenapa ya teman-teman? Karena ini tadi, kamu berhak dan pasti bisa bahagia kok. Inilah rencana-rencana Tuhan yang baik untuk kamu teman-teman. Ya, seterpuruk apapun kamu, tetap kamu harus bangkit. Kamu harus berusaha untuk terus menunjukkan hal yang terbaik. Niscaya Tuhan juga akan memberikan hal yang terbaik untuk kamu teman-teman. Ya, aku melihat keuangan kamu akan sangat berlimpah ruah. Oke, amin ya teman-teman. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga ya. Oke, aku punya Three of Swords. Kemudian aku punya Eight of Pentacles ya, dan terakhir aku punya The Emperor teman-teman. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu ya teman-teman. Ya, kalau dikatakan track recordnya itu cukup buruk, mohon maaf. Ya,
Selalu saja ada pengkhianatan di dalam rumah tangga, meskipun nggak semua ya teman-teman. Kamu selalu dikecewakan dengan adanya pihak ketiga yang selalu hadir di dalam hubungan rumah tangga kamu. Tetapi karena kamu orang yang sabar, berusaha untuk tetap bertahan, berusaha untuk mempertahankan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya pada akhirnya yang aku lihat nggak bakal sia-sia loh. Ya, nggak bakal sia-sia. Aku melihat dia bakal kembali sadar kepada dia bakal kembali sadar ya, menyadari mungkin seperti itu teman-teman. Ya dengan semua kesalahan yang mungkin selama ini dia perbuat kepada kamu, ya. Jadi berbicara masalah historis ya memang cukup menyakitkan. Tetapi ketika kamu memang benar-benar ikhlas menghadapi semua ujian yang Tuhan berikan kepada kamu ya itu tadi pasti sesuatu hal yang bahagia, membahagiakan pada ujungnya endingnya itu akan kamu dapatkan, ya. Ya ini terkait dengan kehidupan asmara ya, hubungan gitu teman-teman pihak ketiga. Dan kalau misalkan kekecewaan kamu di sini itu mengenai tentang kondisi keuangan juga ada kabar baik, ya kan? Kenapa? Ini kesabaran kamu nih, upaya tindakan kerja keras kamu teman-teman yang akan membuahkan hasil yang positif. Ada rezeki yang cukup berlimpah dan kehidupan kamu akan menjadi lebih mapan teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya ya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Queen of Pentacles. Aku punya dad dan aku punya Five of Pentacles. Nah, untuk teman-teman Capricorn yang jomblo dan single, ya. Jadi melihat dari energi ini sih teman-teman ya, seperti ada energi yang lagi memikirkan kamu loh teman-teman ya. Sepertinya dia itu benar-benar sulit banget melupakan kamu. Ya sulit banget melupakan kamu. Dan bahkan dalam fase ini aku lihat sepertinya dia akan mencoba untuk kembali menghubungi kamu teman-teman. Ya, tetapi melihat tentang bagaimana track record hubungan kamu dengan dia itu memang cukup menyakitkan. Nah, apakah akan kamu terima dia kembali sebagai manusia yang baru teman-teman ataupun tidak? Tetapi memang yang jelas ini harus benar-benar kamu pertimbangkan banget ya. Jangan sampai terburu-buru deh teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran ya. Aku punya Six of Wands, Knight of Wands, dan aku punya Queen of Wands ya. Di dalam sebuah hubungan kalau dikatakan selalu berjalan mulus enggak ya. Aku melihat hubungan kamu juga penuh dengan masalah ya teman-teman. Masalah yang sering dihadapi dan terjadi ini hanya sebuah keegoisan yang cenderung ya teman-teman selalu ingin saja menang sendiri ya, ingin mendominasi di dalam sebuah hubungan. Tentu ini sesuatu hal yang salah ya teman-teman, namanya dalam hubungan memang sih proses untuk bisa saling mengenal dan sifat itu memiliki sudah terbentuk ya masing-masing. Tetapi ketika sudah berpasangan ya, jadi harus sama-sama menunjukkan hal yang terbaik, memberikan hal yang terbaik paling tidak ya. Jadi dengan seperti itu mudah-mudahan hubungan kamu akan bisa tetap berjalan dengan baik pula gitu. Karena kalau lihat dari saat ini sih sudah ada kebimbangan gitu teman-teman ya. Sudah ada kebimbangan dan bahkan ketidaknyamanan. Itu yang aku rasakan ya dari hubungan kamu. Ya karena sebuah keegoisan sih sebenarnya. Ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya 10 tongkat, kemudian aku punya 8 cangkir, dan aku punya kesatria cangkir teman-teman ya. Oke, melihat tentang bagaimana hubungan asmara ataupun kedekatan kamu dengan seseorang teman-teman ya. Jadi melihat tentang bagaimana track record kehidupan kamu sendiri cukup menyakitkan sih memang. Selama ini kamu sudah dan selalu memberikan hal yang terbaik, namun selalu saja dikecewakan, ya selalu saja dimanfaatin. Dan bagaimana energi seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, teman-teman, apakah positif? Nah, seperti itu mungkin pertanyaannya. Kalau aku lihat dari energi ini, teman-teman, ya ini energi yang cukup menggambarkan tentang bagaimana seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu itu sangat berkomitmen, ya, sangat serius bahkan. Ya bisa jadi ketika mungkin kamu menjalin hubungan dengan dia yang nggak membutuhkan waktu lama, hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius, ya. Potensi besar cukup terlihat. Oke, next.
Poin terakhir nih, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Capricorn. Aku punya tanggal 23, tanggal 2, tanggal 10, 19, tanggal 4, 18, tanggal 8, 12, tanggal 5, 30, dan tanggal 24. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.